Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai rekan sepelayanan mengucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 293 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, suaranya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama masuki saat teduh dan hendaklah setiap hati kita mengaku yang demikian. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Demikian sabda Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita merespon akan firman Tuhan ini dengan pujian Yesus pokok kitalah caranya. Yesus
kasih Tuhan, disilakan untuk duduk. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam pengakuan penyesalan akan dosa kita. Beginilah sabda Tuhan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, atas dasar firman Tuhan inilah, mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui, menyesali, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang baru kami baca mengingatkan kembali eksistensi kami sebagai manusia yang jauh dan sesat, dan tak seorang pun dari kami yang mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mengabaikan dan melalaikan perintah dan kehendak Tuhan untuk kami wujudkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bersesama, bahkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Kami cenderung ego dan memikirkan diri kami, kepentingan kami, kebahagiaan kami, sehingga kami semakin jauh tersesat oleh pilihan-pilihan jalan-jalan kehidupan kami. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama. Kami tidak pantas dan tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu kami datang dalam sujud penuh hormat di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan dan kesadaran ini kami bersama memohon belas kasihan dari Tuhan. Berkenan Bapa mengampuni kami, bahwa seluruh diri kami penuh dengan dosa. Hati kami penuh dosa, pikiran kami penuh dosa, mata kami penuh dosa, telinga kami penuh dosa. Dan tidak ada yang tidak berdosa dalam diri kami. Karena itulah kami datang sekali lagi Tuhan, dengan penuh permohonan belas kasihan. Ampunilah kami Tuhan. Oleh karena karya pengorbanan agung di Bukit Golgota, Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya Dikau mengampuni kami dengan kasih yang sempurna. Biarlah kami dibaharui hidup ini, hati ini dijamah oleh Sang Roh Kudus, supaya menjalani hari-hari hidup mendatang, kami boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Sang Pengampun sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati telah menyadari, menyesali dan mengakui akan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan,
maka Dia Tuhan yang setia untuk memberikan pengampunan bagi setiap kita. Dengan penuh sukacita kita bersama berdiri dan mendengarkan berita pengampunan. Demikian sabda Tuhan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari bersama kita meresponakan berita sukacita tentang pengampunan ini dengan NKB 213 bait yang pertama dan kedua. Silakan duduk. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh paduan suara keluarga besar SMK YBPK Pare. Disilakan.
Paulus bagi paduan suara SMK UDPK. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan, diawali oleh doa dan pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk menggumuli dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita menghadap ke Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama menikmati hari-Mu yang indah. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, terlebih lagi merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu, tolong ya Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan terkhusus Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun beliau, agar setiap apa yang keluar kami percaya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Demikian sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Sungguh kita yang berbahagia dan kita yang diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. Amin. Kidung Ria 95 bait yang pertama kita pujikan sebagai persiapan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar di hari ini? Apa kabar di hari ini? Luar biasa. Ya, kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di hari ini dengan tema Yesus pokok dan kitalah rantingnya. Bapak Ibu, pokok anggur atau pohon anggur dan ranting ini dipakai untuk melukiskan hubungan yang khas antara, kalau di zaman Perjanjian Lama, Allah dan umat Israel, di zaman Perjanjian Baru Kristus dan para pengikutnya. Memang gambaran ini dipakai pohon anggur dan ranting karena masyarakat Timur Tengah dan khusus orang Israel sangat mengenal keberadaan pohon anggur, dan ini pohon favorit yang selalu ditanam karena menghasilkan, mendatangkan hasil yang besar bagi setiap mereka. Dikatakan bahwa ranting itu melekat erat pada pokoknya. Ranting tidak bisa hidup tanpa suplai makan dari pokok. Pokok itu memberikan kehidupan kepada ranting. Ranting yang kalau tidak berelasi dengan pokoknya maka menjadi ranting yang mati, ranting yang kering dan hanya bermanfaat untuk dibakar. Ranting melekat erat dengan pokok karena ada interaksi, ada hubungan tentang kehidupan. Pokok mengalirkan kehidupan kepada ranting, dan seterusnya ranting kemudian berbuah. Kita dan Kristus, Kristus adalah pokok, saya dan Bapak Ibu adalah ranting-rantingnya. Hubungan kita dengan Kristus, bila kita punya kehidupan yang baik, berarti kita punya relasi yang baik dengan Kristus sebagai pokok. Kristus mengalirkan kehidupan yang pantas, layak dan baik bagi kehidupan kita manusia sebagai ranting-rantingnya. Antara kita dan Kristus ada sebuah hubungan yang unik, relasi yang menghidupkan. Sehingga jika kita tidak punya relasi yang baik dengan Kristus, maka kita ya dianggap sebagai ranting-ranting yang kering. Nah, kekasih Tuhan, dari pemahaman di atas, maka kalau kita cermati, paling tidak ada 3 model kehidupan kekristenan yang coba kita lihat dari gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yang pertama, mereka yang disebut sebagai ranting yang kering. Ini model kekristenan yang pasif, cuek dengan kehidupan bergereja. Mereka ini semula adalah ranting-ranting yang hidup. Tapi entah kenapa, karena perjalanan, karena tergoda dalam perjalanan kehidupan, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang pasif. Kalau orang sudah tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, dalam tanda kutip, mereka itu punya 2 hal dalam pikiran, sehingga membuat mereka menjadi pasif, dalam tanda kutip ranting-ranting yang mati. Yang pertama, mereka berpikir bahwa oleh kejatuhan itu Tuhan tidak bisa mengampuni mereka lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sangat mungkin mereka sudah nyaman di dalam kejatuhannya. Wis kadung jatuh, wis jatuh wisan.
Nah, dua hal ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen itu kemudian pasif. Padahal kalau di dalam gambaran anak yang terhilang, Tuhan selalu menyiapkan kesempatan bagi kita yang mau bertobat untuk datang, memperbaharui hidup kita, dan kita bisa menjadi ranting-ranting yang kembali hidup. Kalau kayu, begitu ranting-rantingnya mati ya sudah tidak bisa hidup. Tetapi kita milik kepunyaan Kristus, sekalipun dalam tanda kutip dikatakan ranting-ranting yang mati, tapi kalau kita menyadari dan kembali kepada Dia, maka Dia akan memberikan kehidupan bagi kita sebagai ranting-rantingnya. Model yang kedua, ranting yang hidup tetapi tidak berbuah. Tipe kekristenan ini cukup banyak, ya boleh dikatakan dominan. Kelihatannya mereka nyaman dengan berbagai aktivitas beribadah. Kalau waktu beribadah, ya ibadah, rajin, ibadah minggu, ibadah patuan, doa, merenungkan sabda Tuhan. Mereka jarang menghubungkan penghayatan iman mereka ketika dihadapkan dengan konteks kehidupan yang sangat sukar atau berat yang dialami. Jadi relasi dengan Tuhan itu tidak kemudian diterapkan di dalam persoalan-persoalan kehidupan, sehingga ada pemisahan. Beribadah kepada Tuhan itu lain dengan pergumulan keseharian. Mereka melihat kekristenan itu ya tidak lain isinya adalah orang ibadah beribadah, orang merenungkan firman Tuhan, ibadah patuan, isinya seperti itu. Dan mereka juga melihat bahwa menjadi orang Kristen berarti selalu diberkati dalam pengertian berhasil, anak-anaknya lancar studinya, mendapat pekerjaan, dapat jodoh yang baik. Jadi melihat wajah kekristenan itu dengan ya tadi ibadah beribadah dan berbagai keberhasilan-keberhasilan menurut pikiran manusia. Kelompok ini mereka mau terlibat di dalam ibadah beribadah sepanjang itu tidak merugikan dan tidak mengganggu kepentingan dirinya atau kepentingan pekerjaannya. Jarang mau berkorban. Padahal kalau orang berbuah butuh pengorbanan. Orang Kristen, kata Rasul Paulus, iya, penderitaan itu bahagian dari panggilan kekristenan. Filipi 1 ayat 19. Jadi kelompok ini memisahkan kepercayaan iman kepada Tuhan dengan berbagai persoalan kehidupan. Sehingga kalau hal-hal yang terkait dengan kehidupan berjemaat itu kesannya merugikan, mengganggu, ya itu lebih baik ditinggalkan. Dan ini cukup dominan. Model kekristenan yang ketiga yang digambarkan sebagai ranting yang berbuah. Kita diminta Tuhan Yesus untuk tidak hanya menjadi ranting yang hidup, tetapi ranting yang hidup dan berbuah. Hanya saja memang berbuah selama ini dipahami secara sempit. Berbuah itu berarti mampu membawa jiwa-jiwa baru untuk mengikut Kristus. Itu seolah-olah itu. Kalau memang definisi berbuah seperti itu, maka tidak semua orang bisa berbuah. Pendeta pun belum tentu bisa berbuah. Penatua diaken pun belum tentu bisa berbuah. Master sampai doktor teologi pun belum tentu berbuah. Karena sekalipun mereka diberikan jabatan dan tanggung jawab itu, tapi untuk menghasilkan buah atau membawa orang lain kepada Kristus itu belum tentu.
Bahkan sebaliknya, orang-orang yang biasa, yang bergaul dengan sesama, sangat mungkin eksistensi mereka kemudian bisa membawa orang lain kepada Kristus. Kalau definisinya seperti itu, berarti hanya sedikit saja yang berbuah. Tapi menurut pemahaman saya, berbuah itu tidak sesempit pengertian seperti itu. Kalau seorang suami yang semula pemarah kelas berat ya, tapi kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan, dia berubah menjadi suami yang baik, suami yang penyabar, suami yang mengasihi istri dan mengasihi anak-anak. Karena mendengarkan firman Tuhan, ya suami ini berbuah. Dengan imannya membuahkan perubahan hidupnya. Orang-orang Kristen yang mampu dengan tulus membantu orang-orang yang menderita, mampu menyuarakan kebenaran, mampu menyuarakan keadilan, mestinya mereka ini berbuah. Karena oleh iman mereka mampu melakukan hal yang baik dan benar. Ini berbuah. Kalau berbuah dalam pengertian ini, maka semua pengikut-pengikut Kristus diberikan potensi untuk berbuah sesuai dengan kadar atau talenta yang Tuhan percayakan. Beda lagi kalau Tuhan sudah berikan tapi kita tidak mau menggunakannya. Kelompok ini melihat semua peristiwa di dalam perjalanan kehidupannya sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, memandangnya selalu dalam kacamata rencana dan karya Allah. Tidak ada persoalan kehidupan ya yang di luar kekuatan kita yang bukan menjadi bahagian dari rencana Tuhan. Selalu Tuhan berencana. Baik kaitan dengan kehidupan keluarga, baik kaitan dengan kehidupan lembaga tertentu, semua Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga apapun baik buruknya menurut pikiran manusia, tanpa kita sadari bahagian dari kasih karunia Tuhan yang sedang menuntun kita untuk menuju kepada rencananya. Para kekasih Tuhan, di hari ini selaku bangsa dan negara, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Kalau dari usia, mulai dari surat keputusan Presiden nomor 305 tahun 59 sampai dengan hari ini, berarti dunia pendidikan ini sudah memasuki tahun ke-62, berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di tahun ini keluarga besar dunia pendidikan punya tema. Hari ulang tahun ini adalah serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Memang saya kurang paham apa tujuannya, tapi paling tidak ada yang mengatakan bahwa tema ini sesungguhnya mau mengungkapkan bahwa kita dunia pendidikan Indonesia ini sedang bergumul dalam hal pemerataan dari sisi infrastruktur, bangunan kurikulum yang belum tepat, dan bahkan sumber daya guru yang belum mumpuni. Dan ini belum tersebar secara merata di seluruh tumpah darah Indonesia. Yang mungkin saja alasan klasiknya adalah bahwa negara kita terlalu luas secara geografi, ribuan pulau dengan tantangan-tantangan alam yang beragam, sehingga tidak mudah untuk membuat pemerataan di dalam 3 komponen tadi: infrastruktur, bangunan kurikulum yang tepat, dan sumber daya guru. 3 komponen dasar yang sesungguhnya menjadi dasar untuk
memajukan pendidikan sebagai modal untuk membawa bangsa ini menuju kepada cita-cita luhur masyarakat adil dan makmur. Tetapi sampai di usia ke-62 ini kita masih berkutat di seputar infrastruktur, kurikulum yang sering berubah, kemudian sumber daya guru yang masih kurang, belum merata. Ini masih pergumulan, mungkin karena wilayah kita terlalu luas ataupun juga karena hambatan-hambatan teknis lainnya secara manusiawi. Biarkanlah itu urusan mereka yang berwenang. Yang penting bagi kita bersyukur bahwa walaupun dalam kenyataan seperti itu, tapi paling tidak dunia pendidikan sudah bisa terus menyumbang hal-hal yang positif bagi generasi demi generasi untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil, walaupun tidak terlampau tapi paling tidak kita bisa merasakan sampai saat ini. Paling tidak tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar ini, kalau saya merenungkan, satu sisi menjadi koreksi bagi kehidupan pendidikan yang belum optimal, tetapi sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua pihak, pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini, untuk mari kita melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia ini ke depan, khusus dalam dunia pendidikan. Karena kita mencapai hal-hal yang baik di masa yang akan datang, paling tidak harus melalui dunia pendidikan sebagai salah satu unsur. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, secara khusus bagi Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW, kita juga bersyukur karena hari ini kalau kita mengikuti keputusan sidang Majelis Agung sidang ke-44 tahun 63 tentang perubahan nama Badan Pendidikan Kristen menjadi Yayasan Badan Pendidikan Kristen sekaligus dengan punya status hukum, dan itu baru berlaku pada tahun 64. Sehingga usia kita ini sudah memasuki usia yang ke-57 perjalanan perjuangan Gereja Kristen Jawi Wetan yang melihat pendidikan sebagai pendekatan beriman di mana Kristus bisa disampaikan ke berbagai-bagai kalangan. Kalau dilihat dari hanya Yayasan Badan Pendidikan Kristen, memang lahirnya 57 tahun yang lalu. Tetapi kalau dicermati sebelumnya, sesungguhnya Gereja Kristen Jawi Wetan itu sudah menyadari banget bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahkan sejak tahun 1853, kedatangan pendeta utusan Jelesma, utusan dari Belanda, Badan PI Belanda. Dia ada di Mojowarno di sekitar tahun 1851 sampai 1858. Di sana dia membangun sekolah, walaupun masih sederhana, tapi output dari sekolah yang dibangun itu justru menjadi orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian setelah dia, para pengikut kemudian mereka membangun, kalau Bapak Ibu mendengar dari sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan, di sana dibangun sekolah guru, sekolah keperawatan, di sana dibangun latihan untuk para wanita bagaimana menjahit dengan baik, ada latihan perbengkelan. Kemudian output dari sekolah-sekolah itu di zaman itu sudah sangat luar biasa hasilnya. Jadi GKJW itu bukan baru kaget pada tahun-tahun sekarang, sudah sebelumnya. Dan justru eksistensi GKJW dalam bidang pendidikan itu sudah sangat memberikan sumbangsi yang besar bagi perjalanan bangsa dan negara. Bahkan sebelum ada YBPK, ada Badan Pendidikan Kristen, tetapi itu milik jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan. Nanti setelah ada Majelis Agung, baru itu bergabung menjadi Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Dan saat itu Yayasan Badan Pendidikan Kristen luar biasa pergerakannya.
Kalau di saat sekarang penjenengan dan saya melihat, waduh, sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen itu, ya ada yang mengatakan mati suri, ada yang mengatakan sudah banyak yang almarhum, non sewu. Ada yang banyak menyebutkan dengan sesuai pikirannya sendiri. Tapi paling tidak Tuhan sudah memakai pada waktunya. Sebelumnya itu luar biasa. Dan kalau saat ini seolah-olah kita pesimis untuk melihat perjalanan YBPK dan sekolah-sekolah di bawah naungannya, bukan berarti mereka tidak berbuat apa-apa. Sekolah-sekolah di bawah naungan YBPK ada beberapa, dan terkhusus sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah Kristen YBPK Pahare ini sudah mencatat prestasi-prestasi yang luar biasa. Baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, itu sudah bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah bisa melakukan sesuatu. Saya merenungkan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin saat-saat ini kita berada dalam kondisi yang berat, tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Dia sebagai pokok, kita adalah ranting-rantingnya. Tergantung bagaimana kita dengan ketulusan semua pihak mau berjuang, memberikan kontribusi berdasarkan talenta-talentanya. Tidak hanya para pendidik, tidak hanya orang tua, tidak hanya jemaat, tapi juga anak-anak didik. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab untuk perjalanan Yayasan Badan Pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah yang ada di bawahnya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita memberikan kontribusi yang nyata. Memang Bapak Ibu, saya sadari bahwa berdasarkan pikiran saya dan Bapak Ibu, kalau kita ngajar di sana, apa yang kita dapatkan? Kalau tak sekolahkan anak-anakmu ke sana, apa yang mereka capai untuk masa depan? Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa hidup kita dan masa depan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita pilih dan putuskan saat ini. Apapun yang kita pilih dan putuskan itu ditentukan oleh Tuhan hidup dan masa depan kita. Barangkali saat sekarang Yayasan Badan Pendidikan Kristen, SMK, YBPK Pahare atau sekolah-sekolah Kristen lainnya itu dianggap tidak berdaya, tapi jangan pernah lupa bahwa ketika kita bertekun di dalamnya, sang pokok anggur akan mengalirkan kekuatan-kekuatan yang dahsyat, dan niscaya satu saat dia akan memberikan kehidupan yang luar biasa. Untuk sekolah-sekolah Kristen, YBPK ini akan bangkit kembali untuk memberikan cahaya dan warna bagi pendidikan bangsa ini ke depan. Karena itu mari kita belajar optimis dengan langkah-langkah yang pasti, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara kita. Dikatakan di dalam nats pembimbing tadi, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya hanya bersama dengan Dia kita bisa berbuat apa-apa bagi orang banyak. Selamat ulang tahun bagi dunia pendidikan 2 Mei, dan juga selamat ulang tahun bagi Yayasan Badan Pendidikan Kristen dan seluruh sekolah-sekolah di bawahnya. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk berkiprah lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersatu hati, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Saat teduh kita akhiri, kita bersama-sama akan mendengarkan Mars YBPK yang akan dilantunkan oleh keluarga besar SMK YBPK. Disilakan. Ya, jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Sehati sepikir
masih dalam keadaan berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bersama-sama kita akan mewujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, akan dipandu rekan anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita bawa pada hari ini. Hendaknya juga kita berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita baca firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian PKJ 216 bait 1 dan 2. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh bahagia dan sukacita, kami datang bersujud di hadapan Tuhan, mengungkapkan rasa syukur karena Dikau Allah yang luar biasa dalam setiap karya dan rencana-Mu, boleh memberkati perjalanan bangsa dan negara kami, yang boleh bersama merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, yang sekaligus di dalamnya keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, juga kami bersyukur
Tuhan menata dan menuntun perjalanan bersama. Sehingga hari ini benar-benar hari yang luar biasa yang patut kami agungkan nama Tuhan. Karena Tuhan melakukan semua hal bagi perjalanan bangsa, bagi perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan, bagi perjalanan Yayasan Badan Pendidikan Kristen dan kiprahnya. Tuhan menentukan dengan hikmat, Tuhan menyertai dengan cara-cara yang dapat kami pahami tapi juga tidak dapat kami pahami pada saat-saat tertentu. Tapi di akhirnya kami boleh bersyukur bahwa ketika kami tetap berpaut kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur, maka kami ranting-rantingnya akan dimampukan untuk terus berbuah. Dan buah kami boleh dirasakan oleh orang banyak dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah di hari ulang tahun ini semua kami yang terlibat di dalamnya ikut berbenah diri, melihat apa yang baik, peluang-peluang apa yang harus dilakukan, tetapi tetap dengan percaya bahwa Tuhan menentukan segala langkah dan perjuangan setiap kami. Baik dalam panggilan kami untuk hidup secara komunal bangsa ini, ataupun panggilan dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong dan semakin memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk benar-benar menggalakkan model pendidikan yang bermakna untuk kehidupan bersama ke masa depan bangsa ini. Tetapi juga Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, Yayasan Badan Pendidikan Kristen di tingkat pusat maupun di cabang, untuk terus bergiat sepenuh hati dan sepenuh percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh kiprah untuk menjadi baik bagi masa depan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah momen hari syukur di ulang tahun ini kami boleh banyak belajar, memahami, mengerti dan apa yang harus kami lakukan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan, khusus Jemaat Pare. Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, agar biarlah kami mampu untuk menjadi ranting-ranting yang hidup dan berbuah, agar kami bisa menjadi berarti bagi kehidupan bergereja, tapi juga pada gilirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun memang kami kadang-kadang mengakui, kadang kami menjadi ranting yang layu, kadang kami menjadi ranting yang hanya hijau, tidak berbuah. Tetapi oleh pertolongan Tuhan kami percaya Tuhan akan terus memampukan kami untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi keluarga besar Yayasan Badan Pendidikan Kristen Cabang Pare, terkhusus SMKY BPK, Tuhan menolong dan memberkati semua pihak di dalamnya, para hamba-hambamu yang bekerja dengan giat, dengan tulus hati. Tuhan Yesus tolong memberkati dengan segala berkat yang Tuhan siapkan, sehingga biarlah keberadaan para hamba-hambamu ini, mereka boleh memberikan hal yang terbaik demi untuk membangun pergerakan ke depan dari dunia pendidikan di lingkup GKJW ini,
menjadi pergerakan yang berarti untuk memenuhi panggilan hidup sebagai bahagian dari unsur-unsur yang ikut membawa Indonesia menuju ke masa depan. Tuhan tolong para guru, Tuhan tolong para karyawan, Tuhan tolong para siswa-siswi, sehingga mereka semua bekerja dengan masing-masing peran sebagaimana yang Tuhan percayakan. Jauhkan segala hal yang menghancurkan, tapi Tuhan teduhkan hati, kuatkan, kokohkan iman untuk terus menghadapi rintangan dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar. Biarlah Tuhan siapkan keluarga besar SMK YBPK dalam kepelbagaian yang ada. Biarlah mereka tetap saling menghargai dan menghormati demi misi besar berguna bagi bangsa dan negara lewat dunia pendidikan yang diupayakan setiap waktu. Kami berdoa bagi Yayasan Badan Pendidikan Kristen, rekan-rekan kekasih yang baru dilantik kurang lebih setahun yang lalu. Tuhan memberkati keberadaan kekasih-kekasih Tuhan ini supaya terus berjuang melakukan apa yang menjadi peran di dalam mendukung eksistensi sekolah-sekolah yang berada di bawah pengawasan atau pemeliharaannya. Kami percaya bahwa warga jemaat akan ikut memberikan perhatian dan peduli, bahkan kami bersama-sama biarlah ikut menopang keberadaan tidak hanya YBPK tapi juga SMK, YBPK Pare secara khusus dan sekolah-sekolah pada umumnya, sehingga biarlah panggilan kami untuk mewujudkan eksistensi kehidupan lebih berarti bagi sesama dapat terwujudkan lewat dunia pendidikan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dengan segala daya upaya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang saat-saat ini dirundung berbagai pergumulan kehidupan, krisis keprihatinan akibat COVID-19 yang belum selesai, dan demikian juga berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami tercinta ini. Kami percaya Tuhan akan menolong pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan dengan arif dan bijaksana, sehingga biarlah solusi yang ditawarkan dan diwujudkan pemerintah biarlah membawa sukacita dan damai bagi kehidupan anak-anak bangsa demi menyongsong hidup dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan di saat ini. Berkenan Tuhan memberkatinya, sehingga olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Semua kami yang ikut serta dalam ibadah ini, baik kami yang ada di gedung gereja ataupun para kekasih-kekasih Tuhan yang juga beribadah melalui sel-sel pelayanan yang ada, biarlah kami semua diberkati dengan keberadaan kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati para anak-anak Tuhan, semua kami yang terlibat di dalam liturgi ini, baik song leader, organis, tim sound system, LCD, dan semua kami. Terima kasih kami boleh menghaturkan dalam kekurangan dan keterbatasan peran kami di hari ini. Dan kami juga bersama mohon ampun manakala ada yang tidak berkenan. Kami berserah diri dan terkhusus kami berdoa bagi keluarga milik Tuhan, keluarga almarhum Bapak Slamet Riyadi yang pada malam tadi kekasih Tuhan ini Bapak jemput untuk tentunya datang bersama Diko dalam kerajaan surga. Biarlah keluarga yang ditinggalkan senantiasa dihibur oleh penghiburan sejati tentunya dari Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati semua pihak yang terlibat di dalam pelayanan perawatan jenazah sampai pada pemakaman. Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan dituntun oleh kuasa Tuhan. Bapak, sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di hari ini, dan masing-masing kami akan kembali
menjawab tantangan dan persoalan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Kami mohon kuatkan kami, dan biarlah keberadaan kami sebagai ranting tetap setia berelasi dengan Kristus, sang pokok anggur yang benar, sehingga hidup kami semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu Bapak doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, kami hatur sembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami untuk senantiasa berdoa di dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan singkat dari Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Cabang Pari. Disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kami sampaikan sedikit kata sambutan dari kami pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen, juga atas nama SMK YPBK Pare. Pada hari ini boleh bersyukur kehadirat Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah sekaligus ibadah syukur YPBK. Pada saat ini juga sangat bagi kami ada penghargaan yang besar bagi YPBK khususnya, di mana kami boleh bersama-sama dengan warga jemaat, khususnya di GKJW Jemaat Pare, ini dilaksanakan ibadah syukur baik itu di induk maupun di pepandan. Yang kami hormati Bapak Ibu warga jemaat yang ada di Jemaat Pare, juga PHMJ yang saat ini boleh bersama-sama kami pada saat ini. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan secara langsung maupun tidak langsung di dalam doa, mungkin juga di dalam dana, mengangkat yang mana untuk sekolah kita YPBK, khususnya yang di Pare ini adalah SMK. Keberadaan SMK di YPBK ini sangat besar sekali, walaupun sekarang ini masih membutuhkan dukungan panjenengan.
Artinya dari mungkin jumlah siswa itu mulai menurun, tapi sekarang sudah mulai bangkit. Kami ucapkan terima kasih, itu berkat doa panjenengan. Ada beberapa berkat Tuhan juga kita terima. Bapak Ibu, mungkin jika panjenengan sudah pernah lewat di SMK YPBK, sudah mulai tertata, baik sekolahnya, juga ada pendirian gedung Balai Latihan Kerja, yaitu Balai Latihan Kerja Multimedia. Ini bukan milik kami pribadi, ini adalah milik GKJW Jemaat Pari. Hanya sementara untuk pengelolaannya itu diserahkan kepada kami pengurus yayasan. Ini kita mendapatkan bantuan gedung sekaligus sarana yang ada di sana, baik khusus multimedia, itu di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini akan ada pelatihan, kesempatan bagi putra-putri panjenengan, khususnya yang ada di lingkup GKJW Jemaat Pari, juga lingkungan di sekitar kita, bahwa panjenengan jika memiliki putra-putri atau saudara bisa didaftarkan mulai sekarang, walaupun secara resmi itu kita harus membuka dulu Sisnaker. Ini masih terkendala dengan perizinan, tapi tidak usah khawatir, panjenengan silahkan mendaftar. Siapa saja yang nanti boleh mendaftar di BLK Multimedia YPBK Pari, ini adalah yang sudah usia 18 tahun ke atas. Jika panjenengan 60 tahun mau mengendaki pelatihan boleh, nanti bersama-sama yang sepuh-sepuh, tapi bukan pelatihan masak nggih. Nanti pelatihannya multimedia, panjenengan buat film, misalnya film masa usia lanjut misalnya, seperti itu. Tidak apa-apa, pendidikan tidak dibatasi, pelatihan juga tidak dibatasi. Oleh karena itu, kami juga Bapak Ibu, beberapa hal yang sudah diraih oleh SMK YPBK itu di bidang edukasi, pendidikan sudah mulai meningkat. Hanya peran serta panjenengan. Panjenengan kalau punya putra-putri, mohon diarahkan bisa masuk di YPBK, di SMK YPBK ini. Siapa yang ingin sekolah ke situ jika tidak putra-putri panjenengan atau keluarga panjenengan, disarankan. Terus gurunya bagaimana? Gurunya sejahtera. Lebih sejahtera lagi kalau panjenengan juga ikut terlibat dalam mungkin donatur. Donatur kami tidak membatasi. Saya harus nanti kumpulkan berapa ya jadi donatur. Tidak dibatasi. Mau yang 10 juta, 50 juta, tidak kami batasi. Walaupun juga itu harapan kami supaya untuk mendukung operasional sekolah, walaupun mungkin kalau panjenengan sebenarnya mengingat kondisi YPBK ini, khususnya SMK-nya itu ya ini dalam tugas Pak Woko ini berat sekali. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Woko dan rekan-rekan yang sudah eksis. Tapi apa salahnya kami juga meminta bantuan ke panjenengan warga jemaat GKJW Pari. Ini sebenarnya bukan tanggung jawab Pari saja, semua GKJW, karena namanya adalah YPBK GKJW. Oleh karena itu sekali lagi kami membutuhkan peran sertanya. Ada beberapa yang harus kami sampaikan sedikit kilas dari perjalanan BLK dan SMK. Mas, bisa ditayangkan untuk videonya.
sarana-prasarana yang ada di SMK untuk multimedia, sarana gedung yang ada di SMK, juga foto atau studio fotografi. Sin 1, Shot 3, Take 5, kamera roll action. Halo Grace. Hai Kak. Kamu kan udah lulus SMP nih, rencana mau sekolah di mana? Iya nih Kak, aku gak tahu. Kira-kira sekolah yang berprestasi di Pare di mana ya Kak? Di SMK Kristen YBK Pare aja Grace. SMK YBK Pare memiliki 2 jurusan, yaitu multimedia dan akuntansi. Memiliki lahan yang luas dan hijau, ruang kelas yang luas dan nyaman, memiliki gedung workshop multimedia sendiri, ruang teori yang representatif, kemudian lab komputer yang oke, sarana praktek siswa yang lengkap dan kekinian. SMK YBK Pare juga pernah berprestasi tingkat nasional loh, menjadi juara 2 Nasional Festival Film Nusantara tahun 2017, juara 1 Grafik Desain Kabupaten Kediri tahun 2017, juara 1 Lomba Iklan Layanan Masyarakat BKKBN tahun 2018, dan masih banyak lagi prestasi yang lainnya. Wah, hebat ya Kak. Lulusan SMK YBK Pare didesain siap kerja loh. Skill yang diajarkan banyak banget. Di bidang akuntansi diajarkan mengelola keuangan baik perusahaan dagang, jasa, dan yang lainnya. Di bidang multimedia di SMK YBK Pare diajarkan tuh caranya buat film, mengoperasikan kamera, gimbal stabilizer, editing video, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, desain grafis, dan masih banyak lagi loh guys. Cara pendaftaran bisa datang langsung ke SMK Kristen YBK Pare atau melalui online www.smkybkpare.sch.id. Ini peletakan batu pertama pembangunan balai latihan kerja multimedia. Sekaligus pembangunan sudah selesai di tahun 2020 pada bulan Desember.
Itu sedikit paparan tentang keberadaan SMK YPPK dan PLK yang ada di YPPK Pare. Ini Bapak Ibu tertarik apa enggak? Tertarik apa enggak? Sekarang aku panjang masih tertarik. Kalau tidak jenengan cerita, nanti kami mohon cerita kepada cucu, kepada anak di sana loh. Kamu ikut pelatihan. Ini terus terang, ini melalui jasa Gamki itu kita bisa membangun gedung semegah itu. Tapi tidak usah khawatir, ini nanti jika 2 tahun berjalan itu akan menjadi aset GKJW Jemaat Pare. Terus lagi panjenengan yang ikut di dalam pelatihan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Panjenengan putra putri panjenengan nanti akan mendapatkan justru bantuan untuk transport, konsumsi dan seragam. Oleh karena itu sangat berharap sekali jika panjenengan bisa sampaikan kepada keluarga panjenengan. Jika nanti kami sudah tutup pendaftaran, itu nanti jika orang lain yang harus masuk jangan disalahkan kami. Ini merupakan penawaran yang terbaik bagi panjenengan. Oleh karena itu kami mohon sekali bisa sesegera mungkin mendaftarkan diri sementara saja. Nanti kami akan informasikan untuk berikutnya. Bisa nanti melalui di sekolah, melalui Pak Woko dan sebagainya, melalui kami yayasan, sehingga nanti bisa tepat waktu, sehingga pada saat pelatihan putra putri panjenengan atau keluarga panjenengan sudah siap. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta doa dan segalanya semua untuk ibadah syukur pada pagi hari ini. Terima kasih. Berikutnya kami kembalikan kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu Ketua YPPK ini pendidik, guru, jadi biasanya bicaranya cukup banyak. Tapi tidak apa-apa, itu untuk kebaikan kita. Dan Pak keluarga besar YPPK jangan khawatir, karena ini kan nanti bisa ditampilkan di sel-sel pelayanan, sehingga harapannya ini bisa meluas sampai seluruh dunia GKJW Pare. Biar nanti bisa menjadi semakin kita mensupport apa yang menjadi pergumulan teman-teman kita YPPK dan SMK YPPK Pare. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Saudaraku, Tuhan mengingatkan agar jangan sekedar menjadi ranting yang hidup saja, tetapi jadilah ranting yang hidup dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan kedua. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan bersama memohon berkat.
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. You